Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Valerie Budianto langsung dari Gedung KPK. Selamat siang, Valerie, apa modus yang digunakan pelaku terutama gubernur dalam kasus ini? Ya Jason, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh para pelaku sehubungan dalam kasus ini, utamanya adalah terkait dengan menentukan siapa kontraktor yang akan memenangkan lelang beberapa proyek yang dilangsungkan di wilayah pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani yang memerintahkan sejumlah pihak mulai dari Kadis Perumahan dan Pemukiman, kemudian Kadis PUPR dan juga Kepala BPPBJ untuk menginformasikan kepada kontraktor-kontraktor terkait adanya proyek-proyek yang akan segera dijalankan di Pemprov Maluku Utara. Namun tidak hanya sekedar menginformasikan seputar proyek, melainkan juga berapa uang yang harus disetorkan, harus dibayarkan apabila kontraktor tersebut ingin untuk menang dalam lelang proyek tersebut. Dan besaran nilai proyek ini cukup besar, diperkirakan sekitar 500 miliar rupiah yang diambil dari APBD. Salah satu kontraktor yang akhirnya menyatakan kesanggupannya untuk menyetorkan sejumlah uang adalah kontraktor atas nama Christian yang saat ini juga ditetapkan sebagai tersangka, di mana ia menyatakan ia akan menyanggupi memberikan uang tersebut dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek di wilayah Pemprov Maluku Utara. Kemudian juga ada sejumlah pemberi suap lainnya, salah satunya adalah atas nama Stevi yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia memberikan suap kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani terkait dengan perizinan pembangunan jalan di wilayah Maluku Utara. Nah, dari pihak-pihak yang akhirnya menyetujui untuk menyetorkan jumlah uang, ada modus lainnya yaitu terkait dengan teknis penyerahan uang. Pada umumnya dilakukan dengan cara diserahkan secara tunai, namun juga ada modus lainnya yaitu pihak dari Abdul Ghani dan juga beberapa tersangka dari Kadis ini membuat sejumlah rekening yang mengatasnamakan orang lain maupun pihak swasta, dan dari uang-uang yang berhasil disetorkan ke dalam rekening tersebut digunakan oleh para tersangka untuk keperluan pribadi. Itu tadi modus untuk jual beli lelang proyek, sedangkan untuk modus jual beli jabatan diketahui dari hasil penyelidikan dan juga penyidikan KPK, gubernur ini meminta sejumlah uang kepada sejumlah ASN di wilayah Pemprov Maluku Utara agar menyerahkan uang untuk memberikan posisi dan juga memberikan persetujuan rekomendasi agar mereka tetap dapat mendapatkan posisi-posisi strategis di wilayah pemerintah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu mereka yang mendapatkan posisi strategis segelintir bukanlah mereka yang memiliki kemampuan maupun berprestasi, namun mereka yang menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk setoran kepada Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani. Dan dari hasil penelusuran KPK, uang dari hasil pemberian suap digunakan oleh Abdul Ghani dan juga beberapa tersangka lainnya untuk pembayaran penginapan di hotel dan juga pembayaran ke dokter gigi. Jason. Ya, Valerie, lalu apa saja barang bukti yang sudah diamankan? Iya Jason, sejauh ini KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah 2,2 miliar rupiah. Kemudian juga ada barang bukti lainnya mulai dari dokumen dan juga keterangan-keterangan utamanya berhasil didapatkan dari hasil OTT yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Dan untuk semuanya ini masih bersifat konsumsi internal penyidikan. Kita ketahui bersama untuk OTT dilakukan di salah satu hotel di wilayah Jakarta Selatan. Sebenarnya dari OTT ini KPK mengamankan total 18 orang. Namun dari 18 orang tidak semuanya ditetapkan sebagai tersangka. Per hari ini ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi hanya 6 orang yang ditahan. Ada salah satu tersangka yang tidak ditahan, yaitu pemberi suap atas nama Christian, karena memang hingga saat ini ia masih dalam proses pemeriksaan, pemanggilan, dan oleh karena itu diminta oleh KPK agar bisa kooperatif. Sedangkan untuk 6 tersangka lainnya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak kemarin 19 Desember hingga tanggal 7 Januari mendatang. Fungsi dari penahanan agar mereka dapat diperiksa secara intensif, digali lebih dalam, akhirnya dapat membuat terang tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh ketujuh tersangka ini. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.